Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan iwak tongkol yang enak banget. Ini aku pakainya ikan tongkol yang sudah dipindang, Flavis, yang sudah ada rasanya. Flavis juga bisa pakai ikan asap, itu juga enak banget. Nah, ini mau kita potong-potong, tapi jangan terlalu kecil. Tadi takutnya hancur ya kalau terlalu kecil. Kalau sudah potong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Kita akan siapkan dulu bumbu halusnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting. Kemudian tambahkan lagi kencur, jahe, kunir, bawang putih, dan juga kita akan pakai bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, siapkan juga sini kita mau pakai godong melinjo atau daun sok ya. Ini mau kita sobek-sobek aja. Kemudian kita siapkan juga, aku mau pakai tahu yang goreng, tahu coklat goreng ini Flavis. Kemudian kita akan potong-potong. Kalau sudah potong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya kita kasih tepung terigu sedikit ya, tepung beras juga boleh, untuk goreng ikan tongkol pindangnya. Dan biasanya kalau goreng-goreng ikan asin, ikan pindang itu supaya nggak kalau meletup-meletup, tak taburin terigu, tepung terigu ataupun tepung beras di minyaknya. Ini kalau sudah selesai digoreng, ini mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan pakai minyaknya, tapi dikurangin biar nggak kebanyakan untuk numis bumbu halusnya. Kita akan tumis, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan tahunya, aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kemudian di sini kita akan tambahkan santan. Nah, aku pakai santan yang masih seger banget, tapi saya meres sendiri, jadi rasanya itu lebih seger dan ada rasa gurih-gurih manis gimana gitu. Sekarang kita akan masukkan ikan tongkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Untuk garamnya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Cuma perlu hati-hati karena ikan pindang itu kan dia sudah gurih ya, sudah gurih dan sudah asin. Jadi mungkin garamnya jangan terlalu banyak. Baru kita akan masukkan godong melinjonya dan kita akan masak sampai nanti mateng, tanek banget, bumbunya juga udah ngeresep, kuahnya juga sudah rada susut ya. Baru kita sajikan di meja makan. Wah, ini aroma kencurnya wangi banget, enak banget kita maem pakai nasi, boleh putih ataupun merah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan lele yang enak banget. Kebetulan akhir ini tuh suami dan anak tuh suka banget makan lele. Jadi sering banget kan aku masak lele akhir-akhir ini. Biar nggak bosen, kita bikin menu yang berbeda. Nanti mau kita goreng, terus kita mau bikin sambal brambang asem. Ini lelenya tadi sudah dicuci bersih dan kita siapkan untuk bumbu halusnya. Bumbu halus juga simple sih, cuman ada bawang putih, kemiri, kemudian ada kunir, ketumbar, dan ini tambahkan garam dan sedikit air ya. Nah, sekarang kita akan pakai bumbunya untuk marinasi ikannya. Kalau misalnya Flavis mau pakein penyedap rasa juga boleh. Nah, ini pastikan bumbunya benar-benar tercampur rata. Bagian perut-perutnya juga jangan lupa dimasukin bumbu ya. Nah, ini mau tambahin tepung beras sedikit supaya nanti luarnya itu garing pada saat nanti kita goreng. Kita marinasi selama kurang lebih 15 menit aja udah cukup. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan. Kita akan pakai minyak yang agak banyak ya. Terus gorengnya juga jangan sekaligus, biar nanti suhu panasnya nggak terlalu turun. Nah, untuk baliknya biasanya cuma satu kali balik aja Flavis. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, terus aku balik. Kalau misalnya sudah mateng, udah deh kita angkat. Hasilnya seperti ini. Ini udah mateng, luarnya itu garing Flavis, tapi dalamnya tetap lembut. Ini mau kita angkat, terus kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama ya seperti tadi.
Dan kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Ini ngomong-ngomong Flavis, tadi wajannya tak ganti karena yang itu agak lengket, jadi aku pakai wajan yang satu lagi. Nah, ini kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, sudah kering, ini kita angkat terus kita balik. Nah, kalau sudah seperti ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Aromanya juga wangi banget, rasanya juga gurih banget. Lelenya sudah selesai kita goreng. Sekarang kita mau bikin sambal brambang asem. Ini rasanya enak dan juga seger. Siapkan lombok rawit. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah atau kalau aku bilang itu brambang. Jadi sambal kali ini nggak pakai bawang putih Flavis, cuman pakai bawang merah aja. Dan ini nguleknya juga nggak usah yang terlalu halus banget. Tambahkan garam dan juga sedikit penyedap rasa ya. Nah, kita tambahkan lagi air asam jawa. Kita ulek-ulek lagi. Ini sudah jadi. Kebetulan tadi Flavis aku ngerebus daun ubi atau kalau di tempat fabrikasi ngomongnya godong janggel. Ini rasanya enak banget, kita maem pakai sambal brambang asem, terus sama lele goreng, terus pakai nasi. Wah, ini akan jadi menu yang istimewa banget untuk akhir pekan ini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini aplikasi mau bikin resep orek tempe yang enak banget. Kita siapkan dulu tempenya, kita potong kecil-kecil. Biasanya lah orek tempe kayak gini Flavis. Kita maem itu untuk nasi uduk, nasi kuning, nasi lemak, itu enak banget. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus mau kita siapkan juga untuk bahan lainnya. Di sini kita siapkan dulu kacang tanah. Ini kacang tanahnya itu gendut-gendut banget Flavis. Di sini juga kita akan siapkan lagi teri. Nanti ini terinya dicuci bersih biar nanti nggak asin banget. Kalau sudah, ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita goreng sampai nanti tempenya matang, terus kering gitu. Warnanya juga agak kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah matang. Ini mau kita angkat, terus mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan goreng kacangnya ya. Nah, untuk goreng kacang ini penting Flavis. Apinya jangan terlalu besar dan juga harus sering diaduk kayak gini supaya nanti matangnya merata. Jangan sampai yang gosong banget Flavis, ini seperti ini aja udah cukup mateng karena nanti pada saat proses pengangkatan tuh dia masih kemasak gitu Flavis. Jadi pastikan nggak boleh sampai yang terlalu coklat banget. Nah, sekarang kita juga akan goreng terinya. Ini tadi terinya sudah dicuci bersih. Kita goreng sampai nanti matang dan juga kering terinya. Nah, ini sudah. Sekarang ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Ini minyaknya mau kita pakai untuk gongsong bumbu, tapi nggak sebanyak ini Flavis. Ini kebanyakan, ini kurangin dulu. Setelah itu sisanya kita akan pakai untuk gongsong bumbunya. Sekarang kita siapkan bumbunya dulu. Di sini kita pakai bawang putih. Kita iris tipis-tipis, kali ini nggak pakai bawang merah ya, cukup bawang putih aja. Kemudian tambahkan lagi lombok merah keriting. Boleh juga tambahkan lombok rawit. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedes. Tapi kalau misalnya nggak mau pedes ya wis pakainya lombok yang merah keriting aja kayak gini. Karena aku sukanya pedes jadi kita tambahin lombok rawit. Jangan lupa tambahkan lengkuas dan juga godong salam biar nanti makin wangi. Sekarang kita akan tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah masukkan cabenya, kita aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan salam dan juga lengkuasnya. Kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi dan sudah agak kering Flavis, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk. Di sini kita juga akan tambahkan lagi kecap manis. Kecap manisnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kalau kecap manisnya sudah masuk,
Di sini kita akan tambahkan air sedikit aja. Ini cuman untuk biar bumbunya itu menyatu gitu Flavis. Kita masak. Ini sampai nanti airnya itu asat lagi jadi berminyak gitu Flavis. Kalau sudah, baru kita masukkan kacang, teri, dan juga tempenya. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Terus sudah tercampur rata, masaknya udah nggak usah lama-lama, siap kita sajikan di meja makan untuk nasi uduk, nasi kuning, nasi lemak. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep daging sapi campur kemangi yang enak banget. Ini bikinnya simpel banget ya. Pertama-tama kita siapkan dulu daging sapinya. Ini kita motongnya tuh tipis-tipis banget Flavis, karena nanti kita masaknya sebentar. Jadi nanti biar lebih cepat empuk. Nanti kalau misalnya Flavis motongnya tebel-tebel, jadinya alot. Kemudian kalau sudah dipotong tipis-tipis, ini mau kita marinasi dulu Flavis. Di sini aku mau marinasi pakai garam dan juga aku mau pakai gula Jawa. Ini tadi gula Jawa sudah tak sisir, jadi biar lebih gampang. Ini kita campur rata. Kalau sudah kita mau sisihkan dulu selama 20 menit ya. Kemudian sambil menunggu dimarinasi kita siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai kemangi. Kemanginya tuh agak banyak Flavis. Terus di sini kita siapkan juga ada bawang merah, bawang putih, cabai, kunir. Ini cabainya ada yang rawit dan juga ada yang merah keriting ya. Tambahkan juga kemiri, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus ini kita sisihkan, kita siapkan bumbu irisnya. Kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita mau iris-iris tipis-tipis, terus mau kita pisah-pisahin kayak gini biar nanti nggak dempel. Kalau sudah di sini kita akan tambahkan lagi, kita mau pakai jahe Flavis. Ini jahenya mau kita iris-iris juga, kalau misalnya mau geprek ya boleh. Terus tambahkan juga godong bawang. Ini godong bawangnya kita mau iris serong-serong ataupun mau panjang-panjang juga boleh. Di sini kita akan tambahkan lagi serai ya. Jadi serainya mau kita potong-potong sekalian aja Flavis. Kalau semuanya sudah dipotong-potong, sekarang kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, dan kita mau goreng terlebih dahulu daging sapinya ya. Ini gorengnya harus hati-hati Flavis, karena tadi kita kan masih pakai gula ya, jadi rasanya itu lebih manis. Terus kalau misalnya digoreng lebih cepat gosong. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata ya. Kalau sudah warnanya kecoklatan kayak gini, ini tandanya sudah matang. Ini mau kita angkat, terus kita mau goreng lagi sisa dagingnya. Kita goreng sampai nanti matang. Kalau sudah, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus kita mau tumis bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan masukkan dulu serai dan juga jahenya. Kalau sudah wangi, masukkan lombok atau bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kita aduk-aduk, tumis sampai nanti aromanya wangi banget. Baunya sudah gak langu lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian garam, penyedap rasa, tambahkan lagi air, kita masak. Biarkan nanti bumbunya mengental, yang juga sudah meletup-meletup. Kemudian di sini kita akan masukkan dagingnya. Kita aduk-aduk biar bumbunya tercampur rata ya. Nah, sekarang kita akan masukkan bawang bombay, daun bawang, dan juga kemanginya. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin sop ayam kecap yang enak banget. Kita pakainya ayam kampung ya. Ini saat amplaknya, saat cekernya mau tak masak semua. Ini kita marinasi dulu pakai jeruk nipis dan juga garam selama 15 menit. Kalau sudah dimarinasi selama 15 menit, ini mau kita goreng dulu Flavis. Kita goreng sampai nanti ayamnya mateng ya. Tadi karena kita marinasi pakai jeruk nipis Flavis, ini bikin warna ayamnya kalau digoreng itu jadi merah cantik gini Flavis. Nah seperti ini aja. Ini sekarang mau kita angkat, terus mau kita sisihkan. Nanti kita akan goreng lagi sisa ayamnya karena tadi sekaligus nggak cukup ya, jadi aku goreng menjadi 2 kali. Kemudian cara gorengnya juga sama seperti tadi. Ini kita masukkan ke dalam minyak panas, jangan lupa nanti dibalik ya sesekali supaya nanti warna merahnya itu merata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat terus kita sisihkan. Sekarang kita akan bikin bumbu-bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan kemiri, bawang bombay, kemudian ada bawang merah, tambahkan lagi cabai merah keriting. Di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah kita angkat, kemudian di sini kita akan gongsong atau kita tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita pakai api kecil aja, kita masak sampai nanti bumbunya tanek, wangi, dan udah nggak bau langu lagi. Dan minyaknya sudah misah kayak gini Flavis. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula merah, garam, kemudian kecap manis dan juga penyedap rasa. Kita akan aduk-aduk. Kalau bumbunya sudah tercampur rata dan sudah wangi Flavis, baru di sini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Ini mau kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata dengan bumbunya ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau air udah masuk, ini apinya kita kecilin aja Flavis. Ini biarin bumbunya itu ngeresep ke dalam daging ayamnya. Nah, kita masak sampai nanti daging ayamnya empuk. Terus bumbunya, kuahnya juga udah nyemek-nyemek. Nah, di sini kita tambahkan juga bawang bombay sudah tak iris-iris dan juga ada cabai merah rawit dan cabai hijau rawit. Udah seperti ini aja, ini udah mateng. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, rasanya juga gurih banget. Nah, lama-lama lagi kita kalau sajikan di meja makan, wah ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep urap sayuran yang enak banget. Kita siapkan dulu sayur-sayurannya ya. Sajanya untuk sayurannya itu bebas, Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis, kan banyak banget macam sayuran tuh di pasar. Nah hari ini aku mau pakai bayam, ini aku pakai ini bayam kebo namanya Flavis. Kemudian ini mau kita petik-petik. Kemudian di sini aku mau tambahin juga kangkung. Ini kangkungnya juga mau kita petik-petik ya. Mau dirajang juga boleh, saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah disisihkan dan cuci sampai benar-benar bersih. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi toge. Nanti juga togenya kita cuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih. Kita rebus terlebih dahulu bayamnya. Ngerebusnya nggak usah lama-lama, tapi sayuran kan sebentar banget mateng. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kalau sudah empuk, ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Kemudian kita akan rebus bayamnya tadi.
Ngerebus bayamnya juga nggak usah lama-lama, sebentar aja. Pokoknya kalau Flavis pengen sayurannya tetap hijau, pada saat ngerebus itu jangan ditutup Flavis. Sekarang kita akan cemplungin togenya. Togenya itu cuma dicemplung, habis itu angkat biar nanti nggak terlalu kematangan. Nah, sayur-sayurannya sudah siap. Sekarang kita akan bikin untuk bumbunya, untuk bumbu urapnya ya. Terus nggak usah khawatir, bumbunya simple kok. Yang penting ada kencurnya ini, terus bawang putih, cabai, dan juga terasi yang sudah dibakar. Ini mau kita haluskan, boleh pakai ulek ataupun pakai blender ya, nggak apa-apa. Kalau sudah halus, kita siapkan kelapa yang sudah diparut, tapi kelapanya jangan yang terlalu tua ya. Kemudian ini kita campurkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, tambahkan lagi gula jawa, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Ini mau kita gongsong Flavis. Selain nanti rasanya itu lebih enak, lebih harum, kalau misalnya Flavis bikin bumbu urap itu digongsong juga bisa lebih awet Flavis. Ada beberapa cara, ada yang mentahan, ada juga yang nanti kelapanya dibakar, ada juga nanti bumbunya cuma dikukus juga ada, tipenya beda-beda ya. Nah sekarang kalau misalnya bumbunya sudah matang, kita siapkan sayurannya dalam wadah, kemudian kita campur dengan bumbunya. Wah ini udah aromanya wangi banget, kita sajikan di meja makan. Kita pakai nasi, pakai tempe goreng tepung Flavis, itu nanti rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan asin yang enak banget. Ini ikan asinnya aku pakai ikan asin layur ya namanya. Flavis bisa juga menggantinya pakai ikan asin sesuai dengan selera Flavis. Ikan asin gabus juga enak banget itu, ataupun ikan asin petek itu juga enak. Nah ini mau kita siram pakai air mendidih, kemudian aduk-aduk sebentar nih biar kotorannya hilang ya. Gak usah lama-lama kan Flavis, nanti gak kelembekan kalau kelamaan. Setelah ini tiriskan. Kalau sudah ini mau kita goreng dulu. Biasanya kalau aku goreng ikan asin itu tak taburin tepung di minyaknya Flavis, supaya nggak nyepluk-nyepluk atau nggak meletup-meletup ya. Nah, ini mau kita goreng sampai nanti kering. Kalau misalnya sudah kering, ini mau kita angkat. Kemudian ini mau kita goreng lagi sisanya. Tadi kan nggak sekaligus ya, aku jadi 2 kali goreng. Supaya nanti lebih cepat matang dan kering. Nah, ini juga sudah matang, ini mau kita angkat. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai lombok hijau yang gede Flavis. Kemudian kalau sudah tambahkan juga lombok merah. Ini kita potong-potong juga. Kalau sudah tambahkan juga lombok rawit. Nah ini lombok rawitnya nanti sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau mau lebih pedas nanti tambahin aja yang banyak. Karena masak ikan asin jenis kayak gini enak itu yang pedas, nanti rodok manis sedikit. Tambahkan juga bawang merah. Kita iris kasar aja. Bawang putihnya juga kita iris kasar aja. Tambahkan juga tomat. Ini tomatnya pakai agak banyak. Kalau nanti misalnya Flavis punya tomat yang hijau, boleh ditambahkan itu Flavis. Cuma tadi di pasar nggak ada, ya wis pakainya yang merah aja. Sekarang kita mau gongsong bumbunya pakai sisa goreng ikan asin tadi. Ini tomatnya belakangan aja. Aduk-aduk, baru kalau misalnya sudah matang, masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi penyedap rasa, kecap manis, aduk-aduk lagi. Ini nggak perlu pakai garam lagi karena ikan asinnya tadi walaupun sudah disiram pakai air panas, tapi kan masih ada rasa sedikit asinnya Flavis. Jadi nggak perlu pakai garam lagi. Nah ini kita aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja diaduk-aduk. Ini rasanya udah enak banget. Rasanya itu gurih, pedas, sedikit seger dari tomatnya. Nah ini enak banget. Ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini rasanya kalau pakai lauk kayak gini Flavis, 1 piring tuh nggak cukup, mesti nambah lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sop ayam yang enak banget, yang seger. Pakai bumbunya bumbu yang simple aja, nanti kuahnya juga bening dan enak banget. Pertama-tama kita siapkan dada ayam, tadi sudah aku pisahkan dari tulangnya. Kita akan rebus, tapi ini rebusnya mau aku 2 kali rebus Flavis. Jadi rebusan pertama ke dalam air mendidih, cemplungin nggak berapa lama, terus habis itu diangkat. Ini supaya nanti kuahnya itu seger banget. Kalau misalnya Flavis pakainya ayam kampung, step ini boleh ditiadakan ya, karena ayam kampung itu kan memang udah gurih dan seger gitu. Nah, sekarang kita akan rebus lagi ke dalam air mendidih. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita siapkan merica bulat. Kemudian kita akan haluskan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi ada bawang putih. Untuk bawang putihnya kita geprek-geprek aja kayak gini. Kemudian untuk berambangnya juga cukup kita geprek-geprek kayak gini aja, nggak perlu sampai yang halus banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita ulek. Biarkan nanti sampai wangi. Nah, di sini juga aku tambahkan lagi kayu manis, kembang PK, kapulaga, dan juga ada cengkehnya. Aduk-aduk lagi, ini biar aromanya tuh makin wangi banget. Seperti ini aja Flavis, ini sudah cukup. Sekarang kita akan masukkan ke dalam rebusan ayamnya. Tambahkan lagi batang daun bawang dan juga ada batang seledri. Tambahkan garam dan juga kaldu ayam bubuk. Kalau mau tambahkan lagi micin juga boleh banget. Kemudian ini kita biarkan dulu biar bumbunya ngeresep ke dalam daging ayamnya dan biar nanti kuah kaldunya juga makin enak lagi. Sekarang kita siapkan bahan-bahan isiannya ya. Untuk bahan isiannya di sini aku pakai toge. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi daun bawang dan juga seledrinya yang sudah aku potong kecil-kecil. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi kubis. Ini kubisnya juga tadi aku rawis kecil-kecil. Kemudian di sini aku siapkan juga soun. Ini tadi sounnya sudah direndam air panas, terus habis itu ditiriskan. Nah, di sini biar makin seger aku mau tambahkan tomat. Ini potong kasar aja nggak apa-apa. Kemudian biar makin wangi, aku tambahkan berambang goreng. Untuk sambelnya ini aku pakai sambal rebus ya. Flavis juga bisa pakai sambal kecap, sasa Flavis aja. Nah, sekarang kita akan tengok ayamnya. Ini udah mateng, daging ayam sudah empuk, kuahnya juga sudah seger dan juga gurih. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan garam, mungkin garamnya kurang, itu juga boleh ditambahkan. Kemudian kita akan angkat tulangnya, ayam-ayamnya kita angkat. Nah, ini apinya kita kecilkan sambil diaduk-aduk. Nah, sekarang kalau misalnya sudah siap semuanya, kita akan racik supnya dengan bahan-bahan isiannya. Sebelum kita siapkan ke dalam mangkuk, di sini ayamnya sudah tadi kita rebus, kita suwir-suwir. Nah, ini karena masih panas aja aku pakai japitan aja. Flavis juga bisa pakai garpu ataupun misalnya kalau sudah dingin boleh disuwir-suwir pakai tangan. Kemudian kalau misalnya sudah disuwir-suwir semuanya, kita akan toto semua bahan di dalam mangkoknya. Kita siapkan bihunnya, sounnya maksudnya ya. Kemudian ada kubis, ada toge, kemudian ada ayam dan lain-lainnya. Nah, untuk kubis dan togenya Flavis, ini sengaja aku pakai mentah-mentah ya, karena aku maunya nanti pada saat dimaam itu masih ada krius-kriusnya. Tapi bagi Flavis mungkin kayak ngerasa agak langu segala macem, itu boleh direbus dulu sebentar aja. Nah, sekarang kita siram dengan kuah. Jangan lupa tambahkan sambal. Kalau mau tambahkan kecap manis juga boleh banget. Nih kita maem pakai nasi anget. Kalau ada tempe goreng, tahu goreng, perkedel, wis dan makin mantep lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Bumbunya juga sederhana banget, cocok untuk lauk makan siang, makan malam, ataupun sarapan, itu enak banget. Ini kalau di tempat Flavi Kasih kikilnya modelnya memang begini Flavis, warnanya kuning terus rodok bures gitu. Nggak beda kalau misalnya kayak waktu itu Flavi Kasih pernah tinggal di Jakarta. Itu yang namanya kikil tuh bisa putih-putih banget, aku nggak ngerti. Tapi kalau di tempat Flavi Kasih di Kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini. Ini rasanya enak, terus juga lembut banget.
Nah, selain tadi ada kikil, di sini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya. Biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu. Nah, hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang. Ini kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya benar-benar simple banget. Kita pakai cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau rasanya lebih pedes banget, itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang merah. Di bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, di sini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan pakai bawang putih ya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, itu juga boleh ditambahkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, begini aja udah rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik. Nggak ketinggalan daun salam. Kemudian di sini juga laosnya nggak boleh ketinggalan. Dan kunci supaya rasa masakannya enak banget, pokoknya jangan pelit bumbu. Kayak kalau klarifikasi kalau masak tuh bumbunya itu harus banyak ya. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, laos dan juga ada daun salamnya, kita cemplungin bareng jadi satu aja. Kalau misalnya sudah harum, di sini untuk cabai-cabiannya nanti belakangan aja. Kita langsung cemplungin kikilnya. Kemudian ini kikilnya akan kita aduk-aduk, tunggu sebentar, jangan langsung tambahkan apapun. Ini biarkan kita gongsong sebentar. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kemudian mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kaldu sapi, boleh juga micin, boleh juga kaldu jamur sesuai dengan selera di rumah aja ya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk, lalu tambahkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit rada asat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya. Nah, aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang tuh masih ada krius-kriusnya gitu Flavis. Jadi enak aja rasanya, tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selera Flavis ya, mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut itu juga nggak apa-apa. Nah, untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis, warna-warni gitu. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, apalagi kuahnya. Aku tuh suka banget kalau maem kikil tuh ada kuahnya, terus nanti kita maem pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sereng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tahu telur kecap yang enak banget. Di sini kita akan pakai tahu putih. Ini aku pakai tahu putih yang tawar ya. Kemudian kita belah menjadi dua bagian. Kalau sudah dibelah-belah kita sisihkan, kita siapkan telur. Ini tadi telurnya sudah tak rebus Flavis. Terus sekarang mau kita kupas kulitnya. Kalau sudah dikupas kulitnya semuanya, kita sisihkan juga. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan tahunya. Dan kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan sudah berkulit gitu Flavis. Dan nanti pada saat dimasak itu nggak gampang hancur. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, ini mau kita balik. Kita goreng lagi sampai nanti bagian bawahnya juga kecoklatan dan membentuk kulit. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi telurnya. Jadi bukan cuma tahunya yang kita goreng, tapi sak telur-telurnya mau kita goreng Flavis. Ini kalau goreng telur harus agak hati-hati karena suka nepluk-nepluk minyaknya. Nah, ini gorengnya kalau sudah kecoklatan seperti ini nih mau kita angkat. Dan sekarang kita sisihkan dan kita akan bikin untuk bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih dan juga ada kemiri.
Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong pakai minyak bekas goreng tadi. Cuman dikurangin ya biar nanti nggak kebanyakan minyaknya. Ini mau kita gongsong-gongsong, kita tumis ini sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada daun salam biar nanti makin wangi lagi. Aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan tahunya, telur-telurnya kita masukkan semuanya jadi satu. Kemudian kita bolak-balik. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Sudah pakai kecap manis, terus kita juga tambahkan garam, gula. Kalau kalian habis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa, saya ekstraksi di rumah aja. Kemudian tambahkan air. Nanti kalau misalnya sudah mendidih, apinya dikecilkan biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kalau dirasa sudah mateng, kuahnya sudah rodok nyemek-nyemek, sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Lokasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng telur puyuh yang enak banget. Ini sudah aku siapkan telur puyuh. Ini tadi sudah direbus dulu Flavis. Kemudian kita akan kupas kulitnya. Pokoknya cari telur puyuhnya yang masih seger supaya nanti lebih enak dan juga dikupasnya lebih gampang. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai kentang. Ini kentangnya mau kita potong-potong. Aku motongnya agak gede-gede gini Flavis, tapi kalau misalnya nanti Flavis mau kotak-kotak kecil-kecil ya boleh. Pokoknya sasae Flavis di rumah. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita siapkan lagi namanya kerupuk krecek Flavis, atau ada yang bilang juga kerupuk ramba. Ini mau kita rendam dulu pakai air panas supaya nanti kerupuknya itu lembek. Kalau sudah lembek nanti disaring. Kalau sudah disaring, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Oh ya, lupa satu lagi nih Flavis yang nggak boleh ketinggalan. Ada pete. Ini rasanya kalau Flavikasi wajib ada. Tapi kalau misalnya nanti Flavis di rumah nggak mau pakai pete, ya wis nggak apa-apa. Nah sekarang kita akan goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Terus kita akan goreng lagi sisanya. Gorengnya cukup gampang, tinggal cemplung dalam minyak panas, aduk-aduk. Kemudian kalau sudah dirasa sudah matang, kita sisihkan. Nah, untuk bumbunya nih semuanya kita rebus ya, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting. Kita rebus sampai nanti matang. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat, terus mau kita haluskan. Boleh pakai ulekan ataupun pakai blender ataupun pakai chopper. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong dulu. Siapkan wajan dan minyak. Ini aku pakai bekas goreng kentang tadi ya. Ini mau kita aduk-aduk dan kita akan tumis sampai nanti nggak bau lagi Flavis, nggak bau langu lagi. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kalau bumbunya udah enak banget, baru kita masukkan telurnya, sak kentang-kentangnya, sak kerupuk kreceknya. Ini mau kita aduk-aduk nih wajannya sampai nggak muat Flavis karena masaknya tuh banyak. Ini kalau Flavikasi tuh sekaligus masak tuh banyak karena keluarganya itu banyak. Nah, ini kita mau aduk rata. Kalau sudah tercampur rata dan sudah mau diangkat, baru kita masukkan peteknya. Karena aku pengennya kalau maem peteknya nanti masih krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan. Bagi Flavis yang sukanya peteknya lebih mateng, masukinnya di awal aja nggak apa-apa. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, dan langsung kita siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.